Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJD TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kaum muslim kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian sore bersama Dais. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fiddin wa dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber kita, guru kita bersama Ki Haji Khairul Amin Sarjana Agama Hafidh kita sapa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Kiai? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Sehat ya. Untuk Anda semuanya yang saat ini mungkin lagi sakit, yang lagi kurang enak badannya, semoga lebih baik lagi dan penyakit Anda semuanya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Kiai, di sore hari ini kita akan membahas mengenai doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Mungkin nanti bisa dipaparkan terlebih dahulu, dan juga bagi Anda yang ingin bertanya kaum muslim, nanti kita buka di 082133670000 atau di 0246746352. Baik, kita berikan waktu untuk Pak Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul, dan juga sahabat modis, serta dulur-dulur yang berada di pekerjaan, yang sedang lembur atau dalam perjalanan pulang ke rumah, atau yang sudah berkumpul dengan keluarga sambil santai, sudah mandi, ya, sudah seger, sambil mendengarkan kajian kita. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit kita doakan, terutama putra dan keluarga dari Mas Arka ini ada yang sedang diuji oleh Allah, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Ya, dan diangkat penyakitnya, kembali sedia kala bisa beraktivitas kembali. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas tentang doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kita kalau menyebut Jibril itu kayak nabi ya, pakai alaihissalam. Jadi ada yang loh kok kayak nabi. Ya memang malaikat Jibril itu kita juluki alaihissalam. Jadi bukan yang lain, tidak sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi alaihissalam. Memang aturannya seperti itu. Jadi Jibril pun juga seperti nabi. Kita kalau mendengarkan Jibril ya kita disunahkan untuk menjawab dengan alaihissalam, atau kita menyebut malaikat Jibril dengan sebutan ujungnya adalah alaihissalam. Kalau misalnya Mas Arka, saya menyebut Mas Arka ini, kemudian saya sebut alaihissalam, itu sebetulnya kalau dalam teksnya itu boleh saja, karena alaihi kepada Mas Arka, assalam, semoga Allah berikan keselamatan. Tapi karena kebiasaannya itu tidak pakai itu, maka alaihissalam ke orang biasa itu jadi aneh. Maka mencari yang lain gitu ya. Misalnya mata'anallah bituli hayati, misalnya kan biasa habaib itu. Semoga Allah berikan panjang umur kepada yang bersangkutan itu ya. Siapa yang disebut seperti itu. Nah, malaikat Jibril ini sebelum kita urai di kitab Wasiatul Mustafa, itu malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu sudah memang sangat dekat ya. CS kental lah ibaratnya. Dan kepada nabi yang lain juga, termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah sendiri itu menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu dengan Nabi Musa itu bercakap-cakap langsung loh dengan Nabi Musa. Itu hebatnya nilai plus dari Nabi Musa alaihissalam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Jadi jangan dikira misalnya Nabi Khidir itu memenangkan Nabi Musa pada saat kasus perjalanannya itu.
Kemudian Nabi Khidir di atasnya Nabi Musa tidak, karena semua itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, Mas Arka mempunyai ilmu yang saya tidak punya, seperti itu. Walaupun saya di sini sebagai pemateri misalnya, tapi tidak selalu yang saya kuasai itu tidak selalu Mas Arka tidak tahu, atau sebaliknya boleh jadi Mas Arka ada ilmu yang saya tidak ngerti tentang hal itu. Itu semuanya seperti Nabi Musa tentang syariah itu lebih unggul, Nabi Khidir tentang kesufiannya, tentang ilmu hikmahnya. Nah, malaikat Jibril itu dengan malaikat-malaikat yang lain itu juga masing-masing punya kelebihan ya. Jadi malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, kalau sekarang ya berarti menyampaikan namanya berita-berita dari Allah lewat ilham gitu ya. Lewat ilhamnya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril dari dulu sampai sekarang ya tidak menua, tidak tambah muda, tidak tambah tua, rambut tidak putih, kemudian kulit tidak keriput, tidak, karena malaikat itu adalah dibuat dari nur, diciptakan oleh Allah dari cahaya, maka tidak berubah sama sekali. Dari dulu sampai sekarang ya malaikat Jibril itu monoton. Semua malaikat monoton ya. Nah, malaikat Jibril ini sering mendatangi Rasulullah SAW, mengajarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk malaikat Jibril mengajarkan Nabi untuk membaca doa yang di situ terdapat fadilah untuk menolak sihir misalnya. Nah, di sini di kitab Wasiatul Mustafa di hadis yang ke-111, doa yang diajarkan malaikat Jibril alaihi salam itu, ya Aliyu aksiri minat doa allazi allamani Jibrilu alaihi salam wa huwa ad-danimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wahai Ali, perbanyaklah membaca doa yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril kepadaku, yaitu doa untuk kebaikan dalam agama, dunia dan akhirat. Ya, seperti itu. Nah, doanya itu apa? Ya, doanya redaksinya boleh macam-macam, tapi kalau kita lihat dari doa yang diajarkan tentang ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah, itu berarti sekitar doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di sini tidak ditulis atau tidak dibubuhkan secara spesifik doa malaikat Jibril itu apa. Tapi kalau kita ambil dari redaksinya itu sepertinya mirip dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena di situ ada doa, ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya, dan hindarkan kami dari api neraka. Itu artinya di sini meminta kepada Allah supaya minta ada kebaikan dunia dan kebaikan juga di akhirat. Itu artinya kan luas ya. Jadi kebaikan itu segala sesuatu yang menjadi baik dalam pandangan Allah untuk kita, itu ya berarti itulah yang paling terbaik gitu ya. Jadi misalnya kita nggak usah minta sehat, tahu-tahu Allah berikan kepada kita sehat, itu kan juga kebaikan. Allah tahu-tahu berikan kepada kita rizki ya, tahu-tahu duitnya akeh, hutang lunas gitu ya, bojo ayu nah gitu, itu semua adalah anugerah dari Allah, dan tentunya itu merupakan satu pemberian yang tanpa kita minta ya. Gusti Allah memberikan kepada kita nikmatul ijad wal imdad, nikmat diwujudke berupa manusia. Kemudian nikmatul imdad diberikan oleh Allah, namanya uborampe ya, bisa melaksanakan kegiatan setiap hari, sekolah, kuliah, nyambut gawe, kumpul dengan keluarga, itu nikmatul imdad. Nah, inilah nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita
Walaupun kita sudah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi sebelum kita berdoa sebetulnya Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang agung, yaitu nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita, mulai dari kita kecil sampai tua ya. Itu Allah berikan kepada kita rahmat, kebutuhan-kebutuhan namanya umbo rampe yang ada di dunia ini. Nah, maka semua itu terangkum dalam doa sabu jagat. Jadi begini, andai kata tidak ada satupun doa selain daripada doa sabu jagat ini, tidak ada doa yang lain misalnya. Pokoknya doa itu hanya satu, maka doa sabu jagat ini mewakili daripada semua doa-doa yang ada. Seperti itu ya, seperti Al-Quran. Andai kata Imam Syafi'i berkata, andai kata tidak ada surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114, hanya satu saja, maka surah Al-Asr itu mewakili dari semua surat yang ada di Al-Quran, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin itu Mas Arka. Jadi kesimpulannya untuk termin yang pertama ini, bahwa doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, seperti itu. Baik, Pak Kiai, luar biasa ya. Dan mungkin nanti kita akan buka pertanyaan. Dan sebelumnya nih Kiai ya, tadi disampaikan bahwasanya mungkin di masyarakat kita sekarang ini banyak seseorang itu yang agar terlihat keren nih Pak Kiai, mencomot sana sini Quran dengan berbagai ayat agar dimasukkan dalam doa. Tetapi apa dari makna tersebut itu tidak mengetahui sebetulnya. Nah, sikap kita bagaimana Kiai? Ya, jadi doa itu yang terbaik itu yang satu ya, itu dari Al-Quran. Asal itu dari Al-Quran, tahu isinya apa tidak, itulah yang terbaik. Gitu ya. Karena apa? Karena sejak awal itu kita ngerti bahwa Quran ini semua adalah mukjizat dari Allah. Ini adalah firman Allah yang kita baca saja nggak tahu artinya sudah berpahala. Ya. Apalagi isinya ada doa-doanya. Itu udah pasti terbaik. A1 tidak ada yang memungkiri. Sing ahlu sunnah, sing wahabi, salafi, syiah, murjiah, ada apa, semuanya doa yang terbaik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Itu tidak ada yang mengingkari. Yang kedua, doa yang baik itu adalah doa yang bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Dengan bahasa kita ya Allah mugi-mugi jenengan paringono dumateng kula rezeki ingkang kathah, halal, berkah, manfaah, dagangane laris, sing tuku kathah misalnya kita bisa beli omah ya, iso lunga Mekah Madinah, mulang santri lan bocah-bocah ingkang soleh lan solehah, misalnya yang semua itu ya, itu ya boleh ya, tapi memang doa yang terbaik itu tetap apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi andai kata kita nggak paham, tapi kita nyebut di dalam Al-Quran itu misalnya Asmaul Husna ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus, itu sampai akhir itu malah yang terbaik karena di dalam itu ada Al-Quranul Karim, ada panggilan-panggilan seperti itu. Ya, maka di MACT ini tidak lama lagi juga akan ada Asmaul Husna berapa ribu kali gitu ya. Nah, ini merupakan satu energi positif ya, bahwa ini memasyarakatkan Asmaul Husna, yang Asmaul Husna itu semua yang kita baca itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya gak masalah Mas kalau kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ada dalam Al-Quran. Dapat pahalanya dua, dapat pahala baca Quran, dapat pahala kita berdoa. Nah, yang kedua, secara spesifik kita mempunyai hajat yang lain. Nah, maka yang hajat yang lain itu kita pakai bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu. Baik, terkadang nih Pak Kiai ya, banyak di orang kita itu sudah diberikan kenikmatan dan kita berdoa, ternyata Allah memberikan sakit kepada kita. Yang dinilai adalah sakitnya Pak Kiai. Sikap kita itu bagaimana? Kita harus sadar dulu bahwa ketika Allah berikan kepada kita sehat, ujian, sakit pun juga ujian. Nggak punya duit ujian, punya duit juga ujian, semua punya ujian.
duwe bojo ayu ujian. Duwe bojo elek ujian. Kata guru saya nanti akan diganti oleh Allah di surga. Iya. Dapat istri cantik kenapa? Lah karena istrimu dulu waktu di dunia itu jelek. Ada orang masuk surga makan terus gitu ya. Loh, ini penghuni surga kok isinya ning dapur tok gitu ya. Kata guru saya itu celetokannya gitu seperti guyonannya itu karena memang tujuannya kepengen mak menak. Ning dunya ora keturutan ning surga dipuas-puaske. Nah, jadi targetnya itu adalah memang apa yang menjadi tadi apa mas pertanyaannya malah tekan dindi. Jadi yang dinilai itu seseorang malah sakitnya bukan kenikmatan sepenuhnya. Jadi orang itu harus sadar dulu bahwa sakit pun itu juga ada hikmahnya ya. Maka ada dua hikmah kenapa orang itu diberikan sakit ya. Yang pertama itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi tidak ada orang yang diberikan sakit kecuali Allah akan menghapuskan atau merontokkan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua Allah angkat derajatnya. Jadi kalau nggak punya dosa ya orangnya baik, soleh banget, tapi loro berarti Allah sedang mengangkat derajatnya. Kalau masih punya dosa ya Allah rontoki dosa-dosa itu. Maka kalau ada orang sakit kemudian sampai meninggal itu insya Allah dia masuk kategori husnul khotimah. Kenapa? Karena pada saat sakit itu diangkat semua dosa-dosanya oleh Allah. Asal ikhlas loh ya, jangan menggerutu, jangan ngomel. Karena kemarin ada yang cerita, lah yo saya itu punya teman sakit, dia kesakitan. Saya bilang istighfar mas, dia malah bilang istighfar ya tetap loro gitu. Itu nyelodeh istighfar ya tetap loro gitu ya, kayak maido Gusti Allah. Nah kalau sudah seperti itu maka enggak tahu ini apakah mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah apa tidak. Tapi ya kalau lahiriahnya kan memang orang sakit itu memang merintih gitu ya. Tapi jangan sampai rintihan itu kemudian sampai menyalah-nyalahkan Allah. Ya tugas kita kalau sakit diobati, berusaha, ikhtiar. Aja terus jar-jarke lah loro yo sing ngeki pangeran, jarke mati yo syukur, urip yo syukur. Jangan ya, usaha kita adalah mencari obat seperti itu. Iya. Baik, satu lagi nih Kiai ya, mengenai seseorang itu ketika tersakiti itu doanya makbul Pak Kiai. Iya. Ini apakah kita sebagai orang yang tersakiti itu mendoakan orang yang menyakiti kita dengan doa yang terbaik atau doa yang justru akan membuat musuh ini Pak Kiai? Iya. Kan ada ayat faman aslaha ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa dia memaafkan dan dia mau berdamai, artinya memaafkan dan juga dia mau islah, dijak kekeluargaan mau gitu ya. Jadi jangan gini, Pak Nun Sewu, ini kita Pak ya secara kekeluargaan saja. Emang kamu keluarga saya? Akhir-akhir ini ada yang seperti itu. Emang kamu keluarga saya? Bukan masalah seperti itu Pak. Ini kekeluargaan itu maksudnya ya ndak usah sampai kemana-mana, damai maksudnya gitu. Tapi kadang orang salah memahami atau memang lagi jengkel, jadi emang kamu keluarga saya gitu ya. Kekeluargaan itu maksudnya damai gitu ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Memang Sayyidina Umar itu pernah datangi oleh seorang sahabat yang dia itu mengadu, ya Umar, ya Khalifah, saya itu ditampar sama orang ini. Maka tampar juga, kembali tampar dia sekali. Namparnya berapa kali? 1 kali, tampar 1 kali. Maka Sayyidina Umar mengatakan inilah keadilan. Jadi nampar sekali yang balasnya 1 kali. Itu keadilan yang standarnya gitu ya. Tapi bagaimanapun juga faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau dia memaafkan dan dia damai, memaafkan, damai, islah, fa ajruhu 'ala Allah, maka orang yang menjadi korban tadi dizolimi itu mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi detik itu juga dia jadi wali. Boleh jadi kalau Nabi itu seperti Nabi Yusuf dulu kena fitnah, kena fitnah sehingga dia masuk ke penjara. Pada saat ditarik oleh Siti Zulaikha, dia kemudian lari. Maka kata guru saya itu pada saat lari itulah dia menjadi waliullah, menjadi nabiullah, menjadi kekasih Allah.
Jadi saya katakan jangan bilang waliullah nanti didramatisir sama orang, wah Nabi Yusuf kok wali. Ya, maksudnya itu menjadi kekasih Allah. Hari itu juga Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi karena lari dari sesuatu yang menjadi keinginan semua manusia, tapi dia bisa menahan diri, dia lari karena takut kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, ketika itulah boleh jadi ada orang yang memaafkan kepada orang yang mendolimi, maka boleh jadi hari itu hari terbaiknya dan dia diangkat menjadi wali. Nah, cuman kewalian ini bisa bertahan apa enggak? Kadang-kadang wali ora iso paten gitu ya. Kemarin Gusmus juga ada yang kalimat-kalimat yang wong Mefes Mar jadi wali kok jadi tim kampanye. Tidak tahu yang dituju siapa. Itu artinya kan wes bener-bener wes satu mau melangkah gitu ya. Lagi ya. Iya itu. Jadi ini kan ya juga sindiran saja. Jadi guyonan lah kalau menurut saya. Nah, sehingga saya ingat ya kepada guru saya yang kamu itu kalau mau meniru seseorang, mau mengagungkan, mau memuji, mau menjadikan dia sebagai suri tauladan, ya tentunya selain Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad sudah pasti ya. Itu maka tunggu dia sampai wafat. Kalau dia sampai wafat kok baik, ya sudah buat panutan. Sebab nggak tahu kita tiwas ngagung ketenan sekarang. Oh jungkir balik sirah kanggo sikil kanggo melaku gitu ya. Wes pokoknya ngebet banget, ngefan banget gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya lo marai gelo, lo ternyata ngono gitu ya. Maka kita selalu berdoa semoga Allah berikan kepada kita penjagaan masyarakat, ya penjagaan terhindar dari barang-barang yang menjadi kita jauh dari Allah. Pokoknya semakin tambah umur, semakin ke depan itu semakin punya jalan yang menuju kepada ridho Allah terus gitu ya. Kita minta bimbingannya dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu. Seperti itu, Mas. Baik, kita akan beristirahat dan kaum muslim, para pendengar setia radio dan juga pemirsa yang ingin bertanya saat lagi ada buka di 0821336700 atau di 0246746352. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung ke SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
Baik, kembali di 107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, silakan di 082133670000 atau di 0246746352. Baik, sambil menunggu, ini ada yang sudah bergabung nih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari Mbak Manda di Demak ya, mau bertanya, bagaimana Kiai cara untuk agar kita selalu khusyuk untuk berdoa? Terima kasih. Iya. Wad'uhu khawfa wa tama'a gitu ya. Ada lagi yang lain tadarru'a wa khufya gitu. Kalau kita berdoa itu sambil kita merasa takut, khusyuk, tadarru gitu ya. Jadi kalau kita mau berdoa itu harus merasa muraqabah. Caranya apa itu? Muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau sudah muraqabah, nanti kita selanjutnya muqarrabah. Roknya didahulukan dulu. Muraqabah itu selalu Allah seakan-akan sedang mengawasi kita, sedang berduaan dengan kita, sedang asik dengan Allah gitu ya. Nah, kemudian kita mendekat ya, qarib, muqarrabah ya. Jadi setelah Allah itu seakan-akan sudah dengan kita, sudah bercakap-cakap, sudah ngobrol gitu ya, mengawasi kita, maka kita mendekat, semakin mendekat. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka Allah pun juga akan semakin mendekati kita. Ya, itu jadi harus dipahami dulu supaya kita bisa khusyuk itu bagaimana rasakan bahwa Allah itu mengawasi kita. Nah, nanti kita akan merasa dekat dengan Allah. Ya seperti kita sebetulnya sedang sendiri misalnya, tapi sebetulnya ada Allah, ada malaikat yang mencatat amal kita. Maka ketika di studio kok sendirian misalnya tengah malam atau waktu mau puasa, mau bangun sahur misalnya, kok ada suara kretek-kretek gitu. Nggak usah takut karena kita sedang bersama Allah gitu. Maka Nabi itu mengajarkan kepada Sayyidina Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana ya. Jangan takut, jangan resah, jangan sedih karena Allah bersama kita. Lah kalau sudah kalimatnya itu innallaha ma'ana sudah diyakinkan dalam hati, insya Allah itu akan menjadi khusyuk dalam berdoa seperti itu. Baik, 082133670000 atau di 0246746352. Dari Bu Yanti. Assalamualaikum Mbak Kiai, selamat sore. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ada tuntunan mengenai ketika berdoa mengangkat tangan Mbak Kiai? Terima kasih. Iya, memang disunahkan berdoa itu mengangkat tangan ya. Bahkan ketika doa itu adalah doa yang sangat penting, seperti Nabi minta hujan itu sampai kelihatan ketiaknya yang putih. Ya, Nabi itu terlihat ketiaknya yang putih saat berdoa ketika meminta hujan. Allahumma askina ghaitha mughitha hani amari angsaha amman ghadaqo tobakon mujallala daiman ila yaumiddin. Jadi sunnahnya itu memang mengangkat tangan, apalagi doanya itu adalah doa yang sangat penting seperti itu. Baik, kita angkat dulu dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa? Dari Min di Manggang. Dari Ibu Min Di Manggang. di Manggang. Iya, mau silakan Ibu. Mau tanya Ustaz, apa amalan apa yang bisa seorang anak lakukan untuk berbakti pada orang tuanya yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal, di balik keterbatasan seorang anak itu, terbatas ilmu, terbatas harta. Mohon amalan apa yang bisa dilakukan seorang anak biar tetap bisa berbakti pada orang tuanya. Baik, ya, terima kasih. Bisa dipahami nggih. Ya, jadi bertanya mengenai amalan apa agar anak itu bisa selalu nurut dengan keterbatasan Pak Kiai. Baik, memang ketika menghadapi anak yang lain dari yang lain, yaitu terlalu hiperaktif misalnya ya, itu kadang-kadang juga orang tua itu merasa kesal, juga capek atau kesel gitu ya, sehingga orang tua itu karena capeknya itu terganggu gitu ya, karena terganggu maka bagaimana supaya
supaya anak itu bisa nurut, dikongkon ya manut gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an doanya itu sebetulnya Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ini doa terbaik gitu ya. Atau ditambah Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil khair wa ahlil dzikri wa ahli birrul walidain. Seperti itu. Tapi karena ini mungkin terlalu panjang, tidak semua hafal. Robbi habli minas solihin. Itu saja cukup. Kemudian yang kedua itu ini dari jazah guru saya ya. Jadi ditempelin telapak tangan kita yang kanan ke dadanya anak kita. Kalau anak itu sudah besar dan berpotensi bangun ketika tidur, maka bisa dari jarak jauh sambil membaca Alam Nasroh Laka Sodrok 5 kali seperti itu. Oke, baik kita angkat lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz yang jawaban untuk ini. Cuman pertanyaan saya, bakti apa yang bisa dilakukan seorang itu untuk kedua orang tuanya yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal, di balik keterbatasan seorang anak ini kan, keterbatasan ilmu, keterbatasan harta gitu. Terus amalan apa yang terbaik yang kita hadiahkan untuk orang tuanya gitu loh. Bisa diterima mungkin? Punya keterbatasan mental harta. Oh, iya. Oh, anaknya punya keterbatasan harta. Mohon jelaskan lagi Ibu, masih kurang jelas soalnya, kurang keras. Enggak, maksudnya kan kita itu ingin berbakti pada orang tua kan. Dari mereka itu masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Tapi seorang anak ini untuk ilmunya terbatas, untuk hartanya terbatas, gitu loh. Terus amalan yang terbaik apa yang kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita itu? Sudah bisa kita tangkap sami-sami. Jadi orang tuanya itu sudah meninggal Pak Kiai. Ya, seorang anak itu ingin menghadiahkan orang tuanya, itu amalan apa yang harus kita lakukan? Baik. Jadi doa yang paling populer kan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan ampunan kepada kedua orang tuaku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Itu doa yang semua dari kecil kita sudah hafal gitu ya. Nah, setidaknya itu. Kemudian yang kedua, kita tengok makamnya. Kalau sudah meninggal kita tengok makamnya. Nah, amaliyahnya itu apa ya? Mendoakan itu saja. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau masalah kekurangan harta, kekurangan apa, yaitu yang kekurangan siapa ini sebetulnya? Anaknya. Ilmu menawi Pak Kiai. Oh, kekurangan ilmu dan harta. Tadi saya dengar harta soalnya. kekurangan ilmu. Saya sering punya guyonan gini. Kalau ada orang itu datang ya ke tempat saya, nggak punya ilmunya untuk berdoa, mendoakan orang tua itu gimana toh supaya padang kubure jembar kalangane. Akhirnya saya suruh beli buku doa-doa gitu ya. Tukuno buku doa-doa, terus pegang, terus berdoa aja, ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan sing persis plek teng buku niki lho gitu. Mas Arka mungkin pernah dengar materi saya itu ya. Nah, ini maka doa itu akan sampai ya tersalurkan. Malaikatnya kan Jawa ngerti gitu ya. Jadi itu kok cing dijaluk kok warna-warnanya. Jadi satu buku itu dibawa sambil minta kepada Allah, ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan nopo mawon sing teng buku niki pokoknya lah gitu, malah banyak banget itu. Itu kalau mau bahasa Jawa seperti itu, kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab seperti itu. Ya, ada lagi nih Pak Kiai dari Ibu Titi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau bertanya, ketika berdoa apa harus dengan suara keras atau bisa lirih Pak Kiai, atau dalam hati mungkin? Ya. Jadi sama dengan zikir. Zikir itu kadang-kadang ada jahr, ada sir ya. Tatkala Rasulullah SAW berdoa untuk minta hujan atau berdoa yang memang doa itu sangat penting, maka beliau mengeraskan doanya ya. Tapi kalau sendirian maka istilah doa itu menjadi munajat. Munajat itu artinya berbisik-bisik dengan Allah ya. Maka dikatakan
berdoa, ada istighosah, ada mujahadah, ada munajat. Lah munajat inilah itu artinya berbisik-bisik. Jadi ada kalanya doa itu yang dibisikkan saja kepada Allah, lirih, pelan, hampir di dalam hati saja. Tapi karena berdoa itu kepengen dia itu mengungkapkan isi hatinya, maka dia ungkapkan dengan lirih. Nah, yang lirih itu tadi atau sir atau yang pelan itu namanya munajat. Ya, munajat ini kapan sebaiknya? Di waktu sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau doa di sepertiga malam yang terakhir jam 2 jam 3 malam ya coba banter-banter ya. Di samping gurai wong turu gitu ya, itu juga saru wong Gusti Allah itu juga mendengar gitu ya. Jadi memang kalau berdoanya bersama-sama kita mau menuntun para jamaah ya tentunya harus keras gitu ya. Karena mau diamini sama jamaah ya kenceng harusnya. Tapi ada doa yang memang harus kita sendiri yang dengar, namanya munajat. Munajat itu berbisik-bisik dengan Allah seperti itu. Satu lagi nih Pak Kiai dari Bapak Yanto. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin bertanya. Apakah doa itu bisa mengubah takdir? Terima kasih. Bisa. Jadi doa ini ada takdir ini ada dua kan? Ada mu'alak, ada mubrom ya. Yang mu'alak ini tergantung ya. Orang pintar tergantung mau belajar apa enggak. Tapi ada 3 macam yang memang tidak bisa dirubah gitu ya. 1 jodoh, 2 rizki, 3 ajal gitu ya. Nah, itu pun juga 3 macam ini juga ada yang merampingkan lagi. Yang rizki sama jodoh itu bisa diusahakan sebetulnya. Hanya 1 saja masalah kematian. Jadi Allah alam gitu ya. Tapi bisa jadi kita itu memang sudah berusaha ikhtiar. Entoh ketika kita rizki sudah di depan mata, nyata kadang-kadang juga lepas kan. Nah itu berarti menandakan bahwa rizki kuwi wis ono alamate. Sebetulnya ora alamat palsu gitu. Kemudian yang kedua jodoh. Orang pacaran 7 tahun loh, kadang-kadang juga bubar kan, putus. Kenapa? Karena potensinya memang 2. Orang pacaran itu potensinya 2, berujung jadi manten atau berujung jadi mantan. Ngono lho. Ngono. Ini babak PKL KKN rungono. Jadi pokoknya kalau mau mencintai biasa saja, membenci pun juga biasa saja. Karena tadi, jadi ulama mengatakan bahwa jodoh pun juga sebetulnya di tangan Allah. Berusaha ikhtiar sampai gitu ya, nibotangi 7 tahun loh, kadang bisa lepas ya, bisa putus. Yang hanya 3 hari ta'aruf gitu ya, ta'aruf loh, bukan pacaran loh. Dikenal ketok sama calon mertua, ini calon kamu, ini hanya melihat wajahnya tok dan ngobrol 5 menit. Kemudian nikah, anaknya malah semerintil gitu ya. Seperti ibu saya itu anaknya 10, saya nomor 6, masih punya adik 4. Nah itu ibu saya itu dulu nggak pernah pacaran, nggak pernah nggak pernah menjalin cinta-cintaan, dijodohkan sama ayah saya. Maka kadang saya guyoni, Bu, biyen pacaran berapa lama? Pinten tahun? Pacaran apa? Ibu kira tahu pacaran. Loh, lah terus ibu ki dijodohno. Saya tanya, lah cinta napa mboten Bu, kok dijodohno? Cintane mbek mlaku gitu katanya. Ternyata bisa cinta sama mlaku. Lah nyatane juga anaknya bisa sampai banyak semerindil seperti itu. Nah ini menandakan bahwa jodoh pun juga di tangan Allah. Rizki sudah ada alamatnya, apalagi kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Manfaat sekali ilmu yang bisa kita dapat kaum muslim di kesempatan sore hari ini. Harga dan juga segenap kru MAJ TV pamit undur diri. Wal muwaffiq ila mutlaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.